Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Anggita Saina Oktava dengan NPM 221143 akan menjelaskan tentang metode penyelesaian sengketa alternatif. Di sini kita akan menjelaskan pengertiannya. APS ini adalah salah satu penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan peradilan formal di pengadilan. Dan ini adalah metode ini memberikan alternatif lain bagi para pihak yang terlibat sengketa untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan kepada para pihak. Dan di sini ada jenis-jenis APS-nya. Yang pertama ada mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Sebenarnya dari tiga ini sama-sama untuk mencapai keadilan dan hasil yang memuaskan bagi para pihak. Dan di sini udah saya jelaskan, ada penjelasan-penjelasannya. Mediasi ini dibantu dengan pihak ketiga yaitu mediator. Kalau untuk arbitrase juga pihak ketiga dengan disebut arbiter yang netral dan independen. Dan negosiasi ini seperti awal katanya nego, pasti ada orang ketiga dan semua permasalahan sengketanya diberikan kepada orang ketiga dan berusaha mencapai kesepakatan melalui perundingan. Dan di sini ada lembaga dan tupoksinya. Yang pertama ada BANI. Dia itu perannya menyediakan jasa arbitrase untuk menyelesaikan sengketa komersial. Metodenya ada 3, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi. Dan di sini contoh kasusnya ada sengketa kontrak bisnis, sengketa perdata dalam sektor industri, dan perdagangan. Dan di sini ada PMN atau Pusat Mediasi Nasional. Perannya yang menyediakan mediasi, metodenya sama seperti mediasi. Contoh kasusnya itu ada sengketa keluarga, sengketa properti, dan sengketa lingkungan. Di sini ada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Perannya menyelesaikan sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan. Metodenya mediasi dan arbitrase. Contoh kasusnya ada sengketa perbankan, sengketa asuransi, dan sengketa dengan perusahaan pembiayaan. Nah, di sini ada juga OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Perannya mengawasi sektor jasa keuangan dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor keuangan. Metodenya mediasi, adjudikasi, dan fasilitasi. Contoh kasusnya itu ada sengketa antara nasabah dan institusi keuangan terkait layanan keuangan. Di sini juga ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Metode yang diberikan dari lembaga ini ada mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Contoh kasusnya itu sengketa terkait barang dan jasa, sengketa layanan konsumen. Pusatnya itu ada mediasi arbitrase. Terus ada Pusat Mediasi dan Arbitrase Indonesia atau PUSMAI. Perannya menyediakan layanan mediasi dan arbitrase untuk berbagai jenis sengketa. Metodenya ya mediasi dan arbitrase. Contoh kasusnya ada sengketa komersial, properti, dan sengketa tenaga kerja. Nah, di sini juga ada mediasi dan konsiliasi LMK di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Perannya menyediakan jasa dan konsiliasi terutama dalam bidang hak asasi manusia dan masalah hukum lainnya. Metodenya sama metodenya mediasi dan konsiliasi. Contoh kasusnya ada sengketa terkait hak asasi manusia, sengketa perdata lainnya gitu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
Komnas HAM. Pas ini banyak banget orang di luar sana mendengar Komnas HAM, tapi nggak tahu perannya, metodenya, dan contoh kasus dari Komnas HAM ini nih apa aja gitu. Perannya ya tetap mengawasi dan memberi fasilitas penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak asasi manusia. Terus metodenya ya mediasi dan fasilitasi. Contoh kasusnya ada sengketa terkait pelanggaran hak asasi manusia. Sengketa lingkungan yang mempengaruhi hak asasi manusia. Gitu. Dan ini menurut saya setiap lembaga tersebut menggunakan berbagai metode APS atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efektif dan hemat biaya dibandingkan dengan proses pengadilan. Metode APS ini juga sering dianggap lebih fleksibel dan dapat menciptakan hasil yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Dan eh, kemarin dosen saya memberikan tugas untuk mengunjungi lembaga, tapi saya mengunjungi kantor hukum yang masih menyelesaikan sengketa-sengketa begitu. Di sini saya menyimpulkan bahwa dari metode penyelesaian sengketa alternatif ini lebih ke efisiensi waktu dan biaya, terus fleksibel dan prosedur. Kenapa? Karena waktu dan biaya di APS ini seringkali lebih cepat dan lebih hemat dibandingkan dengan proses pengadilan. Hal ini karena APS tidak mengikuti prosedur formal yang ketat dan berlarut-larut seperti yang ada di pengadilan. Fleksibel dan prosedur apa sih? Karena proses APS ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Para pihak memiliki kontrol lebih besar atas proses dan hasil yang diharapkan. Nah, di sini juga ada kerahasiaan. APS biasanya bersifat tertutup dan rahasia yang membantu melindungi privasi para pihak dan menjaga hubungan bisnis mereka. Terus dari dampak negatif akibat publikasi sengketa, jadi gak akan kebongkar dari metode APS ini. Terus ada penyelesaian yang win-win. APS cenderung mencari solusi win-win yang memuaskan semua pihak yang terlibat. Hal ini berbeda dengan keputusan pengadilan yang sering sekali menghasilkan pemenang dan pecundang. Sini juga ada mengurangi beban pengadilan. Jadi banyak sekali permasalahan yang ada di pengadilan karena saking banyaknya jadi berlarut-larut gitu. APS ini mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan banyak sengketa di luar sistem peradilan formal. Terus ini tuh ada implementasi oleh berbagai lembaga. Berbagai lembaga di Indonesia seperti yang tadi saya sebut, BANI, PMN, LAPSPI, OJK, BPSK, Pusmai, LMK, dan Komnas HAM telah secara efektif menerapkan APS dan menjalankan tugas mereka. Ini menunjukkan kepercayaan dan efektivitas metode ini dalam berbagai konteks sengketa. Nah, yang terakhir ini ada kesimpulan yang saya dapatkan dari lembaga yang saya kunjungi itu ada beragam metode. APS ini mencakup berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan adjudikasi. Ini memberikan pilihan bagi para pihak untuk memilih metode yang paling sesuai dengan situasi mereka. Jadi secara keseluruhan, metode alternatif penyelesaian sengketa memberikan solusi yang efisien, fleksibel, dan rahasia untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat, sehingga menjadi pilihan yang semakin populer dan dipercaya. Jadi segitu saja yang bisa saya jelaskan dari awal semester sampai akhir semester ini dari mata kuliah metode penyelesaian sengketa alternatif atau yang disebut dengan MAPS. Menurut saya metode ini sangat efisien juga sih karena mengurangi biaya bagi para pihak dan mengurangi
kasus-kasus yang ada di pengadilan, karena ini kan di luar pengadilan. Jadi menurut saya untuk lembaga-lembaganya semangat terus untuk menerapkan metode penyelesaian sengketa. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.